Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Kali ini pembahasan kita mengenai imunisasi. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa teman-teman bantu aku subscribe, like, share, and comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Seorang wanita membawa bayinya berusia 9 bulan ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi campak. Nah, yang ditanyakan di sini bagaimanakah cara penyuntikan imunisasi campak tersebut? Kita lihat optionnya, yang A secara oral, kemudian B intrakutan, C intravena, D subkutan, dan E intramuskular. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu optionnya. Nah, untuk option yang A secara oral itu dilakukan pada saat pemberian polio, yang biasanya diberikan secara oral sebanyak 2 tetes, dan yang kedua imunisasi rotavirus ini diberikan secara oral juga sebanyak 5 tetes yang fungsinya untuk mencegah diare. Kemudian option yang B intrakutan ini biasanya dilakukan pada saat penyuntikan BCG. Nah, untuk dosisnya sendiri ini 0,05 mili. Ini biasanya dilakukan penyuntikan pada lengan kanan atas. Nah, kemudian untuk option yang C secara intravena ini tidak ada ya teman-teman. Kemudian yang D secara subkutan ini dilakukan pada saat penyuntikan campak dilakukan pada lengan kiri atas, yaitu dosisnya 0,5 mili. Kemudian yang untuk option yang E secara intramuskular ini biasanya dilakukan pada saat penyuntikan hepatitis B, kemudian IPV, DPT, HB dan HIB, kemudian DT dan TD. Jadi jawaban di sini adalah yang D untuk pemberian campak dilakukan secara subkutan. Paham ya teman-teman? Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Imunisasi rotavirus diberikan sebanyak 5 tetes yang berfungsi untuk option yang A untuk mencegah meningitis, B untuk mencegah diare, C untuk mencegah batuk kerjang, D untuk mencegah tetanus, dan E untuk mencegah penyakit hepatitis. Jadi teman-teman, fungsi dari imunisasi rotavirus adalah untuk mencegah diare. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk mencegah meningitis itu fungsi dari imunisasi PCV yang biasanya diberikan pada saat bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Kemudian untuk mencegah tetanus itu diberikan pada saat anak usia sekolah, yang biasanya diberikan barengan dengan imunisasi difteri, DT ataupun TD, itu pada saat anak usia sekolah kelas 1, kelas 2, dan 5. Kemudian untuk mencegah hepatitis, imunisasi diberikan pada saat bayi berusia mulai dari 0 hari yaitu HB0, kemudian pada saat usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Imunisasi yang diberikan pada anak sekolah kelas 2 adalah, kita lihat optionnya, yang A imunisasi DT, kemudian yang B TD, C PCV, D HPV, dan E RV. Jadi teman-teman, di soal yang ditanyakan adalah imunisasi yang diberikan pada anak kelas 2. Jadi jawabannya adalah yang B TD atau tetanus difteri yang diberikan pada bulan November. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Imunisasi yang diberikan pada anak usia kelas 5 yang berfungsi untuk mencegah kanker serviks adalah option yang A imunisasi PCV, B HPV, C OPV, D RV, dan E IPV. Nah, jadi teman-teman, PCV ini adalah
Imunisasi yang berfungsi untuk mencegah meningitis dan pneumonia. Kemudian HPV adalah imunisasi yang berfungsi untuk mencegah kanker serviks. Kemudian yang C, OPV untuk mencegah polio. Dan RV ini adalah imunisasi yang berfungsi untuk mencegah diare. Kemudian yang E, IPV, imunisasi yang berfungsi untuk mencegah polio juga teman-teman. Jadi beda OPV dengan IPV. Kalau OPV itu yang diberikan secara oral yang berisi virus yang dilemahkan. Kemudian untuk IPV adalah imunisasi polio yang diberikan secara IM. Ini berisi virus yang dimatikan. Oke teman-teman, paham ya perbedaan vaksin polio OPV dan IPV. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 sendiri itu adalah vaksin imunisasi yang berfungsi untuk mencegah kanker serviks. Jadi, di sini jawabannya adalah yang B, HPV. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang bayi perempuan usia 2 hari dibawa ibunya ke puskesmas. Ibu mengaku bahwa bayi lahir di dukun dan belum mendapatkan imunisasi apapun. Imunisasi apakah yang tepat yang diberikan pada bayi tersebut? Option yang A, vitamin K, B, Habinol, C, campak, D, BCG, dan E, DPT. Nah teman-teman, untuk soal yang seperti ini banyak yang terkecoh ya jawabannya antara Vitka dan Habinol. Padahal untuk Vitka sendiri adalah vitamin K yang disuntik pada bayi baru lahir yang fungsinya untuk membantu pembekuan darah dan mencegah perdarahan pada bayi. Sedangkan Habinol ini merupakan imunisasi yang disuntikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penyakit hepatitis. Jadi teman-teman, ini jawabannya adalah yang B, Habinol. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Bayi Nyonya N baru saja lahir di klinik bersalin, hasil pemeriksaan tidak ada kelainan dan IMD berhasil. Imunisasi apakah yang tepat diberikan untuk bayi Nyonya N tersebut? Option yang A, campak, B, BCG, C, Habinol, D, Vitka, dan E, DPT. Nah teman-teman, ini udah kita bahas di soal-soal yang sebelumnya ya, kapan pemberian imunisasi yang tepat. Jadi ini jawabannya adalah yang C, Habinol. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu subscribe, like, share, and comment. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.